apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi lakukanlah semuanya itu lihat Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan, kita nggak kecewa. Ya. Makanya lakukan segala sesuatu itu, jangan ada penyesalan. Hidup ini paling susah, paling menderita, kita ada penyesalan. Maka sebelum kita melakukan sesuatu itu, kita berdoa. Kita minta Roh Kudus tuntun kita. Roh Kudus bimbing kita. Ya. Mau berumah tangga juga, minta Roh Kudus. Mau berpacaran juga, minta Roh Kudus. Apapun yang mau kita kerjakan, karena Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita ini ada di dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Roh Kudus itu sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Tapi mau nggak kita itu minta kepada Roh Kudus? Banyak waktu, karena kita kuat, karena kita hebat, karena aku sanggup. Ya, banyak waktu kita jadi sombong, apalagi kita lagi di atas. Beberapa waktu yang lalu ada teman saya, kami sering makan siang bersama. Itu beberapa bos, oke. Kami tiap hari lah itu, karena saya ke sekolah, siap sekolah urus, kami makan siang bersama. Ada beberapa toke kami duduk makan. Jadi tiba-tiba hari itu toke yang punya pabrik besar, pabrik aluminium, dia bilang, aduh aku ini sekali ini gawat ini. Kenapa gawat? Aku kena masalah. Masalahnya apa? Ya ada masalah dia, masalah perpajakan dia. Ya saya bilang, nggak ada masalah yang di dunia ini yang nggak bisa selesai. Ya. Hanya masalahnya dia nggak percaya Yesus. Dia masih di luar. Saya sering kalau makan bersama mereka itu, saya sering saksikan tentang Yesus. Tapi ya orang kaya kan, kita bilang kan, susah orang kaya untuk masuk ke kerajaan Allah. Ya, lebih mudah membawa seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Dia merasa dia kan kaya, banyak uang dia. Ya, saya bilang, ya carilah solusi. Kalau memang kita sudah salah, ya kita ngaku. Pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Ya, nggak ada di dunia ini yang nggak ada jalan keluar. Seperti Bapak Ibu juga, sama sekarang kita ini, semua pasti ada masalah. Nggak ada yang kita nggak punya masalah. Betul nggak? Ada nggak, saya tanya, masalah Bapak itu, Bapak atau Ibu di tempat ini seperti menghadapi di depannya Laut Merah. Ya, Laut Merah, bangsa Israel itu sepertinya sudah nggak ada jalan keluar. Depannya Laut Merah, belakangnya itu Firaun sudah mengejar. Bangsa Israel di saat itu seperti, udah ini pasti mati. Tapi Tuhan apakah membiarkan bangsa Israel itu mati? Tuhan bisa memecahkan airnya, membelah air itu sehingga mereka bisa lewat masalah. Ya. Bapak Ibu, ada nggak masalah Bapak Ibu hadapi itu seperti Daniel yang dimana mereka dibuang ke api, mau dibakar? Kita mungkin masalah kita nggak sebesar itu. Yang sebesar itu aja Tuhan tolong. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau hari ini punya masalah. Masalah paling besar, kita nggak mengandalkan Tuhan. Kita nggak menyerahkan kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah ada di dalam hidupmu yang paling dalam. Tuhan bukan di sebelah kiri, kanan, di luar, tapi sudah di dalam. Roh Kudus itu sudah di dalam. Hadiratnya sudah senantiasa setiap saat bersamamu. Jadi kawan ini, dia nggak percaya sama Yesus. Dia memakai kekuatan dia. Dia cari jalan keluarnya apa? Dengan decking. Cari yang punya bintang ini untuk melawan. Ternyata, apalagi zaman sekarang ini, mana bisa decking-deckingan lagi, ya? Akhirnya nggak selesai masalahnya. Bapak Ibu tahu, berjalan sudah 4 bulan, 3 bulan. Tiba-tiba, ya namanya manusia menghadapi masalah pasti nggak bisa tidur. Walaupun uangnya banyak, tapi uangnya nggak bisa menolong dia. Uangnya ini udah nggak bisa menolong dia.
Kadang-kadang Bapak Ibu hati-hati, uang kita bisa nggak laku. Ya, walaupun kamu kaya, kamu banyak uang, tapi bisa uang itu nggak laku. Ya, jadi jangan kita sombong, jangan kita sok. Bisa uang ini nggak laku, sekarang uangnya nggak laku, mau lanjut terus. Jadi dia pun stres. Satu sore dia pergi berenang, tiba-tiba berenang itu dia pecah pembuluh darahnya. Di dalam air, di kolam renang itu, untung ada yang melihat. Ya, ada yang melihat sehingga orang datang tolong dia, cepat tolong dia, bawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter bilang ini nggak bisa, ini harus dioperasi. Kenapa? Darahnya sudah penuh di otaknya, pecah pembuluh darahnya. Akhirnya dijalankanlah operasi. Setelah selesai operasi, orangnya sudah nggak bisa, maksudnya belum siuman sampai sampai berhari-hari. Setelah itu dibawa ke Singapura, charter satu pesawat ke Singapura itu pun juga ya minimal 500 juta lah satu pesawat. Sekarang terkabar di Singapura, saya dengar kabar satu hari itu nggak kurang dari 300 juta di UGD itu. Itu pun belum pulih. Kalau satu hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Jadi selama ini apa yang dia berjuang untuk mencari uang, ternyata sekarang dia harus kembalikan uang itu. Balikan. Hanya sia-sia. Apa yang Ayub katakan, saya datang nggak membawa apa-apa, pulang juga nggak membawa apa-apa. Tapi Ayub dia percaya sama Tuhan. Kalau kita habiskan uang, tapi nggak selamat, akhirnya habis juga, sia-sia nggak? Itulah yang namanya penyesalan. Jangan sampai hidup kita itu ada timbul penyesalan. Maka Bapak Ibu, Kristus itu yang mendirikan gereja. Jemaat ini adalah milik Kristus. Gereja sesungguhnya Bapak Ibu bukan gedung. Gereja sesungguhnya adalah Bapak Ibu. Kita semua inilah adalah yang disebut gereja, eklesia. Orang yang sudah dipanggil keluar dari kuasa kegelapan masuk ke dalam yang terang. Kumpulan daripada orang-orang yang sudah dipanggil keluar daripada yang gelap masuk ke dalam yang terang. Itulah gereja. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini adalah gereja. Jadi gereja kita ini adalah milik Kristus. Karena Kristus sudah membeli kita dengan darahnya. Dengan harga yang mahal. Sehingga kita semua ini sudah menjadi miliknya Kristus. Ya, setiap kita yang telah menerima Roh Kudus, maka Yesus katakan, kamu adalah milikku. Kamu adalah biji mataku. Kamu adalah harta warisan. Kita akan menerima harta warisan dari Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu, gereja itu milik Tuhan. Ya, maka kita harus mencintai gereja. Ya, jangan kita merusak gereja. Layanilah gereja itu dengan sungguh-sungguh. Ya, diri kita itulah adalah gereja. Poin yang kedua, kita lihat Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi gereja itu adalah tubuh Kristus. Siapa kepala dari gereja itu? Yesus Kristus. Kita ini semua adalah tubuh Kristus. Maka kita harus bersatu dengan kepala. Ya, tubuh ini nggak bisa masing-masing. Oh, tangan mengaku saya lebih hebat. Kalau nggak ada tangan, kaki kamu nggak berguna. Kaki bilang aku lebih hebat. Kalau nggak ada kaki, kamu nggak bisa jalan ke sana. Percuma kamu ada tangan, kan gitu. Jangan semua mementingkan dirinya masing-masing. Tetapi Tuhan ingin apa? Kita ini menjadi satu tubuh di dalam Kristus.
Maka gereja itu mau terjadi mujizat, gereja itu mau terjadi kebangunan rohani, butuh apa? Kesatuan. Butuh kesatuan sehati. Kalau orang Batak bilang apa? Saroha. Ya, saroha, sehati, ya kan? Sehati. Di rumah tangga juga perlu sehati. Suami istri sehati, pasti rumah tangga itu diberkati. Amin. Anak-anak sehati, pasti rumah tangganya itu diberkati. Masalah hari ini Bapak Ibu, sering gak sehati. Hal-hal yang sepele, memang itu yang jahat. Iblis itu suka supaya kita ini dipecah, supaya kita ini dibelah, ya, supaya apa? Dia menang. Tapi Yesus mau kita ini menjadi satu tubuh. Ya, gereja itu adalah tubuh Kristus. Maka kita bersatu. Kalau gereja itu bersatu, dia itu kekal. Dia tidak akan mati. Dia akan bertumbuh. Dia akan terus berkembang. Amin. Tapi kalau gereja nggak bersatu, dia mati. Maka Bapak Ibu, banyaklah kita berdoa untuk gereja-gereja sekarang ini. Tantangan gereja untuk ke depan ini bukan mudah, berat. Kenapa? Banyak penyesatan. Guru-guru palsu. Kalau Bapak Ibu sekarang, dulu zaman kita kan nggak tahu berita gimana ya. Sekarang berita, lihat YouTube. Wah, orang debat. Sesama kita Kristen aja pun saling debat sesama Kristen, ya, sinode ini dengan sinode ini, doktrin ini dengan doktrin ini. Waduh, yang mana yang mau kita ikut? Saya mau katakan, ikut Yesus. Kalau masih sesuai dengan Alkitab, itu yang benar. Tapi kalau sudah di luar Alkitab, itu hati-hati, itu penyesatan. Pegang Yesus. Apa yang diajarkan Yesus, itulah yang kita jalani, itulah yang kita ikuti. Supaya ada kekekalan, tidak akan mati. Itu gereja perlu satu tubuh. Karena gereja itu milik Kristus. Maka harus ada, sebagai tubuh Kristus itu harus bersatu. Amin. Amin. Poin yang ketiga, karena gereja adalah keluarga rohani kita. Kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Ibrani 12, 22 sampai 24. Mari, boleh kita sama-sama buka suara, baca Alkitab ini kan diberkati, ya. Karena Alkitab katakan, kalau orang yang memperkatakan Taurat, memperkatakan firman, janji Tuhan apa? Apapun yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Makanya rajin-rajinlah itu memperkatakan firman. Rajin-rajin, ya, sering, pagi, siang, malam, ya. Maka kita berdoa itu sama dengan memperkatakan firman. Ya, kalau orang yang rajin memperkatakan firman itu, Alkitab, saya ulang lagi, janji apapun yang kamu perbuat, Tuhan buat berhasil. Mau berhasil? Amin. Mau berhasil rumah tangga, mau berhasil usaha, mau berhasil apapun yang kamu kerjakan, perkatakan Taurat, perkatakan firman. Ya, mari kita sama-sama perkatakan firman ini. 3, 2, 1. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi